Jangan-jangan tidur itu menjadi tidur yang terakhir, yang menjadikan mata kita tidak terbuka kembali. Nah, gitu caranya. Jadi kalau kita mau tidur itu, ingat-ingat dulu. Maksum itu dijaga dari salah. Kemudian madmun. Madmun itu dijamin surga. Jadi dua sifat ini melekat pada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam serta para nabi-nabi yang lain. Ma'sumun minal ma'siyah, madmunun bil jannah. Dijaga dari berbuat salah. Jadi ketika kesalahan itu akan terjadi dari sifat manusianya, maka Allah segera memalingkan dari kesalahan itu pada jalan yang hak, sehingga tidak ada peluang bagi seorang nabi untuk berbuat yang keliru, kecuali kalau ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah, bukan kelirunya, tapi nanti ada hikmah setelah itu yang menjadi pelajaran bagi umat manusia pada umumnya. Seperti Nabi Adam alaihissalam dikehendaki oleh Allah memakan buah khuldi. Ya, bukan berarti maksiatnya terjadi pada Nabi Adam, tapi yang dimaksudkan adalah hikmah setelah itu supaya Allah memberi jalan bagi anak cucu Adam yang bukan Nabi yang banyak salah. Bagaimana ketika salah itu kalau dia ingin kembali kepada Allah? Karena itulah ketika Adam alaihissalam kemudian memakan buah larangan itu, maka Allah turunkan kalimat-kalimat untuk taubat. Ini hikmahnya. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam alaihissalam menerima dari Allah itu kalimat-kalimat petunjuk taubat untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kalau Nabi itu maksum, dijaga dari salah. Tapi kita kan anak cucu Adam yang bukan Nabi, banyak salahnya. Kalau kita kemudian ingin kembali kepada Allah untuk menghapuskan kesalahan, bagaimana caranya? Kalau Nabi Adam tidak diberi petunjuk, mustahil kemudian kita bisa mendapatkan tuntunan untuk kembali kepada Allah. Karena itulah kalimat-kalimatnya muncul, langsung diamalkan oleh Nabi Adam, sampai informasinya kepada Nabi Muhammad SAW, hingga diabadikan dalam Al-Quran. Seperti Quran surah ke-7 misalnya, ayat ke-23. Ada kalimat yang sangat populer dari Nabi Adam alaihissalam, sampai diteruskan diabadikan ke masa Nabi Muhammad SAW menjadi doa. Kalau kita merasa banyak kesalahan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena itulah ketika Adam alaihissalam turun ke bumi, pesan pertama yang disampaikan oleh beliau kepada anak cucunya, itu disampaikan dengan jelas dirangkum dalam Al-Quran surah ke-7 dari ayat 26 sampai ayat 31 itu. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Kata Allah, hei anak cucu Adam. Nah, ini hikmahnya, bukan ke Adamnya. Hei anak cucu Adam, jaga diri kalian, jangan sampai kalian dipelesetkan oleh godaan setan. Seperti contoh dulu bapak ibumu pernah dipelesetkan oleh setan dari surga, sehingga terbuka kemudian auratnya dan terbuka peluang kemudian untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengajarkan kita evaluasi setiap malam. Jangan-jangan tidur itu menjadi tidur yang terakhir, yang menjadikan mata kita tidak terbuka kembali. Nah, dalam menjelang tidur itulah saat berevaluasi, kita siapkan rencana di kemudian hari esoknya, kalau Allah berkenan bagi kita untuk hidup kembali. Nah, gitu caranya. Jadi kalau kita mau tidur itu, ingat-ingat dulu. Yang tadi ibadah ritualnya bakal ke surga itu sudah lengkap atau belum. Misal, sholat, ya. Sholat itu kan menjadi amalan pertama di hisab. Yang Anda kerjakan sholat dari subuh sampai ke isya, berapa kali yang berjamaah? Berjamaahnya di masjid berapa kali? Evaluasi. Misal, saya dari 5 itu 3 kali nih ke masjid. Berarti besok mesti 5 waktu ke masjid. Dari sunnah-sunnah berapa yang dikerjakan? Ya, Quran berapa ayat yang dibacakan? Berapa ayat yang dihafalkan? Sedekah dikerjakan enggak? Nah, kalau kemudian kita sudah selesai mengerjakan amalan itu, kita evaluasi, maka siapkan yang berikutnya untuk esok. Ini yang dimaksud di Quran di surah Al-Insyirah itu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika selesai yang sekarang, siapkan untuk yang besok, yang selanjutnya. Maka antum siapkan. Caranya bagaimana? Dari sejak malam rencanakan, besok saya nanti sholat subuhnya di masjid apa? Ya, ada taklim enggak? Taklim setelah itu, ikut atau enggak? Nah, kemudian setelah itu zuhurnya di mana? Asarnya di mana? Sampai ke isyanya. Lantas demikian berapa ayat antum akan baca Al-Quran di hari itu? Nah, saya tanya antum hari ini rencana belum? Berapa ayat yang mau dibaca? Ya, infak sedekah berapa yang mau dikerjakan? Berapa ayat Quran yang mau dihafalkan? Karena kalau nggak punya rencana, amalannya nanti nggak akan tertata.
Nanti akan muncul sikap sekenanya saja. Kalau pengen dikerjakan, kalau tidak ya malas. Ya, ini yang dimaksudkan di hadis Nabi, disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis 181. Riwayat sahabat Jundub bin Junadah, yang kemudian dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi setiap bangun dari tidur, Nabi mengajarkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Padahal engkau bisa wafatkan saya dalam tidur tadi. Dan saya berjanji wa ilaihin nusyur. Saya berjanji di hari ini akan mencari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya. Itulah yang oleh ulama diungkapkan dengan kata-kata dalam mahfuzat, kata-kata indah. Ya, jika ada orang hari ini amalannya sama dengan hari kemarin, maka orang ini orang yang rugi. Karena diberi kesempatan tapi nggak bisa nambah. Kalau dia amalannya lebih bagus hari ini dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Tapi kalau amalan hari ini lebih dari hari kemarin, maka dia orang celaka. Ada orang sudah wafat, gak punya kesempatan balik. Yang dalam hadis banyak disebutkan, kalau ada orang wafat itu memohon kepada Allah. Bahkan dalam Quran ada isyarat, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan saat di akhirat itu terjadi dialog. Beri kesempatan walau sekejap pulang ke dunia, saya ingin perbaiki amal saya. Nah ini antum dikasih kesempatan hidup lagi. Tapi gak dimanfaatkan, maka kata para ulama celaka orang itu. Ya, karena itu mumpung kita mulai lebih awal, dan ini barangkali pertama kali kita mulai ya lebih pagi, ya dari mulai ba'da subuh masuk ke syuruk, ini jam 7 kita mulai kajian kita. Saya bermohon pada Allah, semoga ini tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan hidup kita. Ya, semua bisa memilih dan insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah. Ada yang ingin sehat fisiknya, berolahraga. Ada yang ingin sehat jiwanya,